Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang PL/SQL pada Oracle. Uh, untuk itu langsung kita demokan. Kita masukkan, kita konekkan pada skema yang sudah kita buat. Di sini saya sudah buat skema saya. Nah, kemudian kita buat di sini, kita pakai begin, kemudian bbms output line, kemudian kita kasih isi dari outputnya yaitu assalamualaikum. Kemudian kita end kan. Kemudian untuk mengeksekusikan kita kasih flash di sini. Nah, di sini belum terlihat pada hasilnya, tidak keluar karena ada proses yang harus kita setting terlebih dahulu terhadap outputnya agar bisa keluar hasilnya. Yaitu kita set dulu, set server output, kita on kan. Kemudian kita akan membuat anonymous bloknya, yaitu begin, kemudian di BMS N, kemudian kita kasih flash di sini. Nah, pada set tadi maka hasilnya akan keluar assalamualaikum. Nah, inilah cara menggunakan PL/SQL pada run SQL command line. Kemudian kita akan membuat variabel dan menentukan nilai-nilai pada variabelnya. Nah, sebelum itu berikutnya kita akan mencoba membuat anonymous blocknya dengan variabel. Pertama, kita menentukan declare. Sebelum itu kita set terlebih dahulu outputnya supaya outputnya nanti bisa tampil. Pertama kita set dulu, kali ini kita akan menggunakan variabel. Kita buat dulu bagian declare-nya, declare, kemudian inp varchar 20 kita buat, kemudian begin, kemudian kita beri nilai variabel pada inp ini, kita buat inp, kita buat variabel inp nya titik sama dengan assalamualaikum. Kemudian kita menggunakan dbms untuk outputnya. Ini inp, kemudian n, kita kasih flash untuk mengeksekusinya. Nah, di sini assalamualaikum sudah tampil. Perbedaan dari yang tadi, inp disimpan dalam variabel assalamualaikum disimpan pada variabel inp, maka outputnya akan keluar assalamualaikum. Kemudian kita akan mencoba membuat prosedur. Untuk membuat prosedur itu yaitu create or replace prosedur salam as. Nah, salam ini merupakan identifier nama prosedurnya. Kemudian di sini kita kasih inp varchar 20,
kemudian begin, kemudian INP, Assalamualaikum. Kemudian untuk outputnya kita pakai INP, kemudian N flash. Nah, ini belum tampil outputnya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Di sini kita memakai execute. Nama prosedurnya tadi salam. Kemudian, di sini sudah muncul outputnya Assalamualaikum. Kemudian kita akan membuat prosedur dengan parameter. Pertama kita create dulu. Yang pertama kita create dulu. Kemudian ini kita kasih nama prosedurnya salam 2. Kemudian kita isi di sini p salam. Kemudian varchar-nya kita kasih nilai default. Jika dia tidak ada isi, maka akan muncul outputnya isi dulu. Kemudian begin, outputnya kita pakai input lainnya pisalam. Di sini kita buat pisalam. Kemudian N, lalu kita kasih flash. Prosedur created. Nah, untuk execute-nya, semisal kita akan membuat execute-nya tanpa parameter. Kita coba salam 2. Nah, nilai yang keluar yaitu isi dulu. Nah, coba kita isi. Kita isi salam 2-nya Assalamualaikum. Maka yang muncul Assalamualaikum juga. Kemudian kita akan membuat prosedur dengan tujuan untuk mengoperasikan angka-angka. Contohnya kita pakai prosedur di sini kita buat contoh tambah. Kemudian kita masukkan parameternya A, kemudian B, kemudian B in number juga. Di sini kita buat C number untuk outputnya. Pigai, di sini kita buat C titik sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk perintah outputnya di BMS output put line kita isi di sini C-nya. Kemudian N, kita kasih flash, enter. Sudah prosedur created. Kemudian kita coba mengeksekusinya. Execute-nya kita buat di sini
Ini tadi prosedurnya tambah. Semisal 10 ditambah dengan 2. Nah, sudah berhasil. Nilainya adalah 12. Kemudian kita akan coba memasukkan parameternya dengan output. Di sini kita tambah C out number. C titik sama dengan A ditambah B, sehingga A tambah B hasilnya akan disimpan pada parameter output yaitu C. N sudah klikit ya. Kemudian pada deklarasi ini A-nya saya kasih 10, B-nya 2. Dan yang C tadi saya ganti parameternya menjadi hasil. Kita pakai DBMS. Hasilnya adalah kita buat di sini hasil hasilnya adalah 12. Kemudian kita akan connect ke HR. Di sini kita akan menggunakan anonymous block saja. Nah, di sini kita akan membuat, kemudian kita memakai declare v name countries karena kita memakai tabel countries. country name kita memakai 100% type again. Kemudian kita select country name into rename from countries, dimana country ID-nya itu country ID-nya bernilai semisal inisialnya ML. Kemudian DBMS negara,
kita akan memanggil vname-nya. Nah, di sini kita akan memanggil vname-nya yang berinisial ML itu merupakan negara apa. Kemudian untuk mengeksekusinya kita gunakan flash. Nah, di sini belum muncul, maka kita gunakan server output on-nya. Set server output, kita on-kan. Declare Nah, di sini sudah keluar outputnya, yaitu negara Malaysia. Kemudian kita akan membuat proses konversi di dalam PL/SQL. Yang pertama, declare. Semisal kita buat di sini ada nilai A itu tipe datanya number. Tipe datanya number, kemudian bernilai 10. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai B. Kita beri di sini tipe datanya varchar 2. Kita beri nilai, kemudian hasil number begin, kemudian hasil sama dengan kita buat tadi nilai A ditambah dengan nilai B. Ini kita buat hasilnya adalah, kemudian untuk outputnya kita panggil hasilnya akan tetap keluar yaitu 16 walaupun nilai B bertipe data varchar. Hasilnya tetap bisa dioperasikan. 6-nya tadi ini dari varchar otomatis akan dijadikan ke toNumber karena sudah tahu isi dari nilai B ini berupa angka walaupun dia bertipe data varchar. Itu merupakan implisit. Lalu bagaimana dengan kita buat dengan konversinya dengan eksplisit? Nah, di sini kita tidak perlu memakai nilai B. Kita buat di sini. Kita akan menambahkan di sini fungsi toNumber. toNumber. Dan untuk nilai A tidak perlu memakai toNumber lagi karena tipe datanya sudah number. Ini nilai B. Nah, hasilnya 16. Nah, ini lebih disarankan daripada contoh sebelumnya. Nah, kalau kita akan konversi, lebih baik kita menggunakan yang eksplisitnya. Selanjutnya, kita akan membuat anonymous block yang terdiri dari bagian outer dan inner block.
Yang pertama kita akan membuat di sini blok 1, kemudian declare, misal nama varchar, titik sama dengan, misal nilainya kita kasih Lily, kemudian umur number ini 20, kemudian begin, kemudian kita akan membuat blok satu lagi untuk inner blocknya, blok 2, kita kasih nama blok 2, kemudian declare, nama varcharnya kita buat di sini Yana, umurnya semisal 21, kemudian begin, dbm as output put line, kita buat di sini blok 1 sama dengan, kemudian blok 1 nama, kemudian ini blok 2, blok 2 sama dengan ini nama aja, blok 1, blok 1 umur, ini umur, kemudian ini blok 2, blok 1 umur, kemudian N, di BMS put line-nya kita buat namanya adalah ini umurnya, ini hasilnya nanti akan menjadi umur, kemudian N, kita kasih plus. Nah, ini keluar blok 1 Lily, blok 2 Yana, blok 1 20, blok 2 20, dan yang namanya Lily itu berumur 20. Sebelumnya kita harus konekkan ke HR dulu. Nah, di sini sudah terkonek. Kemudian kita akan meng-create tabel. Sini saya buat tabel dana 1. Kemudian complete ID-nya. Nah, pada tabel dana 1 ini kita masih kosong, jadi not new primary key. Kemudian dana 1 kita memakai tipe data number. Nah, di sini kita buat 4
dan 2. Nah, tabel sudah created. Kemudian kita lakukan perintah insert into dana 1 country ID yang dimana region ID-nya itu lebih kecil dari 2. Nah, di situ ada 8 baris. Nah, setelah itu kita lihat dulu tabel dana satunya menggunakan perintah select from tabel 1. Nah, di sini masih kosong. Selanjutnya kita akan mengisi kolom dana 1 ini. Kita gunakan perintah match yang tujuannya untuk mengupdate data dana 1 ini supaya terisi. Perintahnya adalah kita pakai perintah match into dana 1 tabel kita tadi, kemudian tambah C, kemudian kita gunakan perintah update set B dana 1 berisi 1, ada 8 baris. Kemudian kita akan menampilkan isi dari dana satunya. Nah, sini sudah terisi dana 1. Ini 1 didapat dari kita masukkan tadi nilai 1 di sini. Kemudian kita akan kombinasikan dengan perintah insert. Kemudian di sini kita buat when not macet, karena di sini tadi kan sudah when macet, di sini jadi kita buat not. Kemudian kita lakukan perintah insert. Nah, ketika sesuai, misalnya B country ID yang ada di tabel dana 1 itu sama dengan C country ID yang ada di tabel countries, maka prosesnya itu update. Tetapi kalau ketika tidak sama dengan B country ID tidak sama dengan C country ID yang ada di tabel countries, maka perintahnya akan insert. Nah, perintah insertnya kita buat 0 di sini. Di sini error karena kita salah penulisan pada macetnya. Nah, di sini ada 25 baris. Sebelumnya kita select dulu untuk menampilkannya.
Nah, nilai dana yang bernilai 0 ini dikarenakan sebelumnya di tabel dana itu tidak ada country ID-nya. Namun yang tidak bernilai 0 itu karena sebelumnya di kolom country ID-nya sudah memiliki country ID-nya. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan cara mengambil data dalam perintah PLSQL. Nah, ini kita akan mencoba VNAME ini nama negaranya. Kemudian VTotal ini merupakan total negara. Coba kita eksekusikan. Ini belum tampil karena kita belum set on-nya. Nah, di sini sudah tampil negara Malaysia memiliki total negara 25. Selanjutnya kita akan mencoba mengcopy tabel countries supaya tabel countries-nya nanti tidak terpengaruh akibat perintah DML yang akan kita coba. Yang pertama, kita create tabelnya. Nah, tabel created, kemudian kita lihat dulu tabel copy CO terlebih dahulu.
Nah, ini tabelnya ada 25. Selanjutnya kita akan coba perintah commit dan rollback. Pertama kali kita harus pastikan auto commitnya itu harus off. Untuk mengeceknya kita gunakan perintah show auto commit. Nah, sini auto commitnya sudah off. Kita akan menggunakan tabel copy CO yang tadi. Kita ambil region ID-nya 1. Kolomnya nanti akan terdiri dari region ID dan country name. Kemudian kita ambil dari copy CO tadi. Nah, sini ada 8 baris. Kemudian kita akan mengupdate, misal Belgium ini kita rubah menjadi Indonesia. Caranya update. Nah, di sini kita akan mengganti Belgium menjadi Indonesia. Kita coba. Sudah terupdate. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi Indonesia. Yang awalnya tadi Belgium. Kemudian kita akan menggunakan perintah rollback. Apa yang terjadi pada data ini? Nah, ternyata perintah rollback ini akan mengembalikan data yang semula, yaitu Belgium. Dari perintah fungsi dari rollback itu mengembalikan data semula. Kemudian kita akan update lagi Belgium ini menjadi Indonesia. Kemudian kita lakukan perintah commit. Nah, ternyata perintah commit ini akan menyimpan data yang sudah diperbaharui, yaitu Indonesia. Beda dengan rollback tadi, dia akan menyimpan data yang semula. Nah, kemudian kita akan melakukan perintah dengan save point. Nah, di sini apa yang terjadi? Kita gunakan save point. SP1. Kita lagi.
di sini kita gunakan rollback to SP3. Kemudian commit. Dan apakah hasilnya? Kita kasih flash. Nah, udah sukses. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini save point untuk ini, untuk save point 2 SP2 ini, dan rollback ini akan kembali ke SP3. Maka dari itu dan mark di sini dia tidak akan berubah karena dia akan kembali pada data awalnya. Jadi yang berubah hanya Indonesia, Switzerland, dan Korea. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.